bersama saya Rezi Setiawan. Kenalkan nama saya Rezi Setiawan dari Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik riset operasional, yaitu sejarah teknik operasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada tanggal 22 November 2024 dalam hal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Di sini saya akan membahas tentang sejarah teknik riset operasional. Selamat datang teman-teman. Ini kita akan menjelajahi perjalanan teknik riset operasional dari awal hingga pengaruh di era digital. Nah, asal mula riset operasional itu pada awal abad ke-20 berakhir pada penggunaan metode ilmiah untuk memecahkan masalah praktis di berbagai bidang, terutama di bidang militer dan industri. Lalu di pioneering work, itu seperti Frederick Winslow Taylor dan Henry Gerd akan dasar untuk manajemen ilmiah yang kemudian menginspirasi teknik riset operasional. Perkembangan riset operasional di masa Perang Dunia Kedua itu, teman-teman, ada tiga. Yang pertama, pada Perang Dunia Kedua, kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas, mendorong perkembangan pesan teknik riset operasional. Lalu, yang kedua itu tim ilmuwan dan ahli matematika dikerahkan untuk memecahkan masalah pertempuran, logistik, dan strategi militer. Itu adalah cara riset operasional di masa Perang Dunia Kedua. Nah, yang ketiga itu inovasi seperti pemrograman linear dan teori antrian muncul sebagai solusi untuk masalah kompleks dalam konteks perang. Nah, dalam konteks perang itu muncullah teori seperti pemrograman linear dan teori bagian di teori antrian. Nah, aplikasi riset operasional ini dalam pasca Perang Dunia Kedua itu di bidang industri, teknik riset operasional diterapkan di bidang manufaktur, logistik, dan retail untuk mengoptimalkan proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisien. Lalu di bidang jasa pada dunia Perang Kedua, yaitu perusahaan jasa seperti transportasi, keuangan, dan telekomunikasi mengadopsi teknik riset operasional meningkatkan layanan pelanggan dan mengelola sumber daya. Dalam Perang Dunia Kedua, dalam pemerintahan itu, teknik operasional itu digunakan untuk kereta untuk mengolah infrastruktur transportasi publik dan layanan kesehatan seperti secara efisien. Lalu kita lanjut ke kontribusi riset operasional dalam pengambilan keputusan. Dalam analisis data, teknik riset operasional ini membantu untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan interpretasi data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih terinformasi. Pemodelan. Pemodel ini, teknik riset operasional memungkinkan memodelan situasi kompleks, mempertimbangkan berbagai faktor dan kendala, menghasilkan solusi optimal. Di sini kita teman-teman masuk ke metode-metode dasar riset operasional. Nah, analisis kualitatif, dan algoritma. Ada tiga di sini harus kita jelaskan. Nah, kita bahas di analisis kuantitatif dulu ya. Ini metode kuantitatif ini analisis metode seperti pemrograman linear. Jadi, ada filternya teman-teman. Oke. Nah, metode seperti pemrograman linear ini teorinya antrian. Dia simulasi digunakan untuk menemukan solusi optimal. Kedua, analisis kualitatif. Nah, teknik seperti analisis ini yaitu untuk menganalisis jaringan, pohon keputusan, dan game teori. Lalu, membantu memahami resiko. Tiga itu algoritma. Algoritma ini sangat canggih, memungkinkan kita mengoptimalkan kompleks dan solusi yang lebih efisien untuk masalah praktis. Lalu kita masuk ke optimasi dan pemodelan matematika. Optimalkan kompleks dan solusi yang lebih efisien untuk masalah praktis.
Lalu kita masuk ke optimasi dan pemodelan matematika. Ada 4 tahap. Yang pertama itu definisi definisi masalah. Definisi masalah ini untuk perumusan masalah yang jelas dan terstruktur menjadi persyaratan dan batasan. Optimalkan kompleks dan solusi yang lebih efisien untuk masalah praktis. Lalu kita masuk ke optimasi dan pemodelan matematika. Ada 4 tahap. Yang pertama itu definisi definisi masalah. Definisi masalah ini untuk perumusan masalah yang jelas dan terstruktur menjadi persyaratan dan batasan. Lalu yang kedua itu pemodelan matematika. Manajemen masalah ke dalam model matematika yang mempresentasikan hubungan antar variabel. Jadi, algoritma optimasi menemukan solusi optimal dengan menggunakan algoritma khusus untuk memecahkan model matematika. Nah, yang terakhir itu ada yang keempat itu interpretasi dan implementasi. Itu artinya menerjemahkan solusi optimal kembali ke dalam konteks masalah dan menerapkan dalam proses. Lalu kita masuk ke slide ini ya. Ini simulasi dan analisis data. Jadi ada empat yang harus kita. Yang pertama itu persiapan data. Persiapan data itu mengumpulkan dan membersihkan data yang relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Wow, pembuatan model simulasi. Mengembangkan model simulasi yang mempresentasikan sistem. Lalu yang kedua itu pemodelan matematika. Manajemen masalah ke dalam model matematika yang mempresentasikan hubungan antar variabel. Jadi, algoritma optimasi menemukan solusi optimal dengan menggunakan algoritma khusus untuk memecahkan model matematika. Nah, yang terakhir itu ada yang keempat itu interpretasi dan implementasi. Itu artinya menerjemahkan solusi optimal kembali ke dalam konteks masalah dan menerapkan dalam proses. Lalu kita masuk ke slide ini ya. Ini simulasi dan analisis data. Jadi ada empat yang harus kita. Yang pertama itu persiapan data. Persiapan data itu mengumpulkan dan membersihkan data yang relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Wow, pembuatan model simulasi. Mengembangkan model simulasi yang mempresentasikan sistem nyata dengan parameter dan variabel yang didefinisikan. Nah, yang ketiga itu eksekusi simulasi. Ini menjalankan model simulasi untuk menghasilkan data, menghasilkan sistem selama periode tertentu. Jadi, analisis dan interpretasi menganalisis hasil simulasi, peroleh kawasan dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, ini semua sangat terhubung untuk kita dalam training riset operasional. Lalu tantangan apa aja sih yang kita dapat dari perkembangan terkini? Tantangan dan perkembangan terkini yaitu satu, data besar. Di data besar ini, teknik riset operasional harus menangani volume data yang besar dan kompleks. Jadi, kita harus membutuhkan data yang besar. Dua, kecerdasan buatan. Yang perkembangan terkini itu adalah kecerdasan buatan. Integritas AI, pembelajaran mesin untuk meningkatkan solusi dan pemahaman. Lalu yang ketiga itu ada etika. Etika itu memastikan pengguna teknik operasional bertanggung jawab dan etis. Jadi, etika itu sangat penting ya teman-teman ya. Dalam sejarah itu sangat dibutuhkan. Jadi, sekian presentasi dari saya dalam sejarah teknik riset operasional. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan bertemu di luar forum. Oke, I thinking, bye-bye. Thank you for everything. See you guys. Jika ada kesalahan, mohon dimaafin. Karena sesungguhnya, pada saat yang tidak memaafkan, maka imannya dan rata. See you. Thank you.